Jadi sebaiknya kita itu memberikan oli atau pelumas di bagian komponen bagian dalam kompresor air cas. Apabila kendaraan di start, kalau menunggu akses yang dari pompa oli atau dari blok mesin itu akan perlu waktu yang cukup lama, sehingga mencegah terjadinya aus yang berlebihan. Ini proses pemasangan konrut ya, konrut kompresor. Jadi pemasangannya seperti ini ya. Ini beda sama kayak crankshaft mesin mobil. Jadi posisinya nih agak sempit ya. Jadi harus agak hati-hati. Takutnya nanti kalau nggak hati-hati malah jadi susah. Jadi keluhannya bocor seal ya. Jadi ini udah sering banget kalau unit lama pasti sering banget bocor. Jadi biasanya bocornya dari o-ring yang sebelah sini. Ini ada o-ring. Nah sebelah sini nih yang sering juga nih. Jadi ini habis diganti seal depan, nanti sekalian o-ring yang belakang. Jadi mumpung ini dibongkar, jadi sekalian dicek, ternyata bearing konrut ini aus ya. Nah ini aus sudah kemakan lumayan dalam. Jadi mumpung lagi dibongkar, jadi sekalian ganti ya, nggak fokus ke kebocorannya doang. Jadi biar sekali kerja, jadi konsumennya pun puas. Ya enggak Mas Tito? Yang penting yakin. Wah yakin terus. Nah ini ring pistonnya juga sekalian kita ganti ya. Ini ring piston jadi udah aus juga, makanya kita ganti. Ini ada tandanya, jangan kebalik. Ini ngadep ke belakang ya, belakang berarti sini nih. Ini ada tandanya nih. Nah kalau tanda pada konrut itu ada tanda kayak ini apa, lambang apa nih, pokoknya ada tandanya lah. Yang ini nih ngadepnya ke depan ini ya, ini depan bospom. Ini ada spinnya, ada kayaknya. Jadi untuk momen mur 12, mur konrut atau stang piston atau lengan piston, jadi mur ukuran 12 ya, 12 mm, momennya 22,22 sampai 25. Jadi kurang lebih kasih 2,3, 2,2 sampai 2,5, dikasih 2,3 aman. Jadi ambil tengah-tengahnya ya. Betul. Pokoknya masih di batas aman 22 sampai 2,5. Ini mur ini ya 12. Nah kalau untuk pemasangan ini pokoknya kalau yang pas waktu pembongkaran jangan ragu-ragu lah, yang penting yakin gitu. Bongkar aja, yang penting misalkan kurang paham tandain aja. Kalau ini biar enak ya. Jadi ini ada titik nih, ada titik 2 tapi satu gigi, yang satunya gigi 2 cuman di 2 gigi nih. Nah cuman yang kita pakai yang titik 2 satu gigi ya. Nah, nanti pas pemasangan kita kasih spasi ya, kasih spasi di apa nih, space-nya ya, di tengah-tengah gigi nih. Nah nanti pas pemasangan kan kelihatan nih coakannya, makanya kita kasih marker biar enak lihatnya. Dikasih space-nya ke sini ya, agak ke atas. Nah titiknya tuh lebih ke belakang, jadi jangan pas titik gini, nanti pas masuk pasti turun gini, jadi nggak pas. Makanya
dikasih space segini atau di gigi sini. Jadi nanti kalau masuk langsung plek ke gini. Jadi ini patokannya ini ya. Misalkan udah masuk plek, nah ini markernya harus lurus dengan coakan. Nah, kalau untuk gigi mesin ya, timing gear pada mesin itu harus top 1. Jadi biar semuanya posisi top, baru ini pasang. Lebih profesional bang, kelihatannya bang. Pakai bang yang itu bang, kombi bang. Kombinasi. Jadi Mekarin tuh bang, bisa dimekarin kan tangnya bang. penggantian seal pada kompresor ini lumayan banyak bongkar ya. Kita perlu nurunin bospom juga. Iya, enak. Mantap. Masa pakai konten ketok-ketok gitu bang. Nah ini linernya masih bagus, paling kita bersihin sampai bersih, baru kita ganti ringnya aja. Ini pinnya masih bagus, jadi biar sekali kerja ya, nggak naik turun. Nah ini ada saran ya, sebelum dilakukan pemasangan kita isi dulu oli. Kenapa diisi oli dulu? Nah ini kan ada lubang nih, jadi lubangnya kecil, cuman ya pelan-pelan, ya kurang lebih 1/4 dari inilah. Nah, contohnya gini, atau pakai oil pit, oil can, ya oil Tujuannya can. mencegah terjadi kausan Ya, pada saat mesinnya dihidupkan. iya. Karena Takutnya butuh- nanti Iya. aliran yang ke sini tuh mempunyai jeda ya, atau agak lambat gitu. Jadi untuk Melindungi antisipasi, komponen ya. iya, untuk melindungi komponen. Jadi kita isi oli dulu ya. Jadi mending kita cari amannya ya, daripada kita buru cepat tapi malah jadi lambat atau ada trouble gitu kan. Jadi kita cari amannya. Nah, ini kenapa harus diisi oli kayak gini Pak? Ini Pak, Ini tujuannya apa nih? sebelum kita melakukan pemasangan ke unit kompresor air charge-nya, ya kan? Jadi sebaiknya kita itu memberikan oli atau pelumas di bagian komponen bagian dalam kompresor air charge. Apabila kendaraan di start, kalau menunggu akses yang dari pompa oli atau dari blok mesin itu akan perlu waktu yang cukup lama, sehingga mencegah terjadinya aus yang berlebihan yang tidak kita inginkan Pak. Jadi ini salah satu prosedur yang harus kita terapkan. Jadi kita memberikan oli pelumasan untuk melindungi komponen bagian kompresor air charge, terutama bearing crankshaft, agar tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan Pak. Itu aja Pak ya. Kurang lebih olinya ya sebotol ini ya, 1/4 liter ya. 1/4 liter ya Pak? Ya, kita perlu ini karena lubang di sini agak kecil Pak, jadi kita butuh seperti ini Pak. Boleh ditunjukkan Mam lubangnya? Nah, Jadi nggak ngeplong ya? Nggak ngeplong, karena perlu pressure yang tinggi gitu Pak. Jadi kita perlahan untuk memasukkan olinya. Jadi biar nggak melewet-melewet. Ini tim Pak. Yang penting yakin. Yang yakin, banyak berdoa sebelum bekerja, insya Allah Pak. Ya. Kita jauh dari masalah. Amin. Meskipun kelihatannya sepele, tapi itu berperan penting ya, pengisian oli sebelum pemasangan. Kadang kan ada yang nggak ngisi oli, tahu-tahu langsung pasang aja. Cuman kan nggak tahu oli yang masuk ini waktu berapa lama waktu mesin sudah hidup. Jadi takutnya haus. Terlebih jumlah oli yang ada di yang ada di mesin unit ini, kalau terjadi kurang, mungkin suplainya akan lebih lama lagi. Jadi terkikis terlebih dahulu Pak, jadi baru oli masuk. Hal-hal yang seperti itu yang kita hindarkan Pak. Jadi kita tujuannya memberikan oli, jadi pada saat mesin dihidupkan, di sini sudah komponen ini sudah dilindungi oleh oli Pak. Jadi Udah ada pelumasnya. mereka nggak bergesekan langsung. Intinya mencegah kausan setelah proses pemasangan Pak. Meskipun saat pemasangan kita udah kasih oli ya, udah dilumasi oli ya, Ya Pak? itu kan nggak cukup ya. Kalau ini kan Itu cukup SOP-nya ya, Pak? Ya kurang lebih dari 1/4 bearingnya itu kerendam. Iya. Itu Mam. Oke Pak. Ya tadi ya poinnya yang penting kenapa harus dioli
kenapa harus diberikan pelumas sebelum dipasang di unit? Intinya atau poinnya, kita melindungi komponen yang ada di dalam kompresor air cas. Jadi pada saat mesin di running, itu kan perlu jeda yang cukup lama ya, berapa detik. Jadi menghindari kontak langsung antara komponen tersebut. Jadi melindungi bearing, crankshaft, air charge, atau main bearing on roadnya yang ada di crankshaft itu. Jadi kita berikan pelumas kurang lebih seperempat banyak botol ini untuk melindungi komponen yang ada di dalam kompresor air cas. Baru dilakukan running. Jadi pada saat kita mau start atau merun kendaraan untuk mengetes unit ini, komponen ini nggak rusak. Itu banyak hal-hal yang dianggap sepele tapi sangat vital kalau ditinggalkan, Pak. Terima kasih, Pak. Begitu aja, Pak, informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Bermanfaat, berkah. Amin. Banyakin sholawat sebelum kerja. Banyakin sholawat, jangan lupa sholat 5 waktunya. Jangan lupa sholat. Ya. Karena di setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, betul, Pak. Nanti toh masukkan aja.